Halo teman-teman semua, kami dari golongan 4 akan mempresentasikan mengenai pengembangan vaksin. Marek's disease atau MD adalah penyakit limfoproliferatif pada ayam yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan unggas di seluruh dunia. Salah satu vaksin MD didasarkan pada Meleagrid herpes virus 1 yang umum dikenal sebagai herpes virus of Turkish atau HVT. CRISPR-Cas system adalah mekanisme kekebalan mikroba alami terhadap serangan virus dan elemen genetik lainnya. Sistem CRISPR-Cas9 telah sukses besar dalam menghasilkan generasi yang efisien sel yang dimodifikasi secara genetik dan model hewan. Sistem CRISPR-Cas9 terdiri atas single-guide RNA atau sgRNA dan Cas9. sgRNA adalah RNA yang berfungsi mengarahkan Cas9 ke rangkaian DNA spesifik untuk memotong rantai ganda DNA secara khusus. Cas9 adalah endonuklease DNA atau enzim yang memotong molekul DNA yang dipandu RNA terkait. Metode terbagi menjadi 8 bagian. Bagian pertama yaitu penyiapan kultur sel dan virus. Kultur sel yang digunakan yaitu Primary Chick Embryo Fibroblast atau CEF, dibuat dari embrio 10 hari dan dipelihara dalam medium M199 yang berisi 5% fetal bovine serum atau FBS, 100 unit per mililiter penisilin, streptomycin, 0,25 mikrogram per mililiter fungizon, dan 10% tryptose phosphate broth. Sedangkan virus yaitu strain HVT FC126 diperoleh dari penyakit The Avian dan Onkologi Laboratorium atau ADOL East Lansing, MI, USA. Bagian kedua yaitu construction sgRNAs dan plasmid donor. Langkah penyiapan sgRNAs yaitu pertama, gRNA menarget UL45 atau 46 region pada genom HVT didesain menggunakan CRISPR Guide RNA Designing Software. sgRNAs dikloning ke dalam vektor plasmid CRISPR-Cas9 PX459V2 dengan disintesis primer oligo-DNA sesuai dengan target sequence ke BBSA restriction site. Sequence SGA diambil dari literatur dan dikloning ke plasmid PX459V2 dengan cara yang sama. Perlu teman-teman ketahui, metode dalam jurnal ini menggunakan CRISPR, yaitu Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, dan merupakan sebuah metode gen editing yang telah banyak digunakan untuk memodifikasi gen. Selanjutnya adalah plasmid donor. Dibuat 3 plasmid donor. Yang pertama, plasmid donor PGM-RFP. Pembuatannya yaitu plasmid donor yang mengandung ekspresi RFP, oligopairs, RFPF, dan RFPR berisi sekuens target SGA di kedua ujungnya dan PACL sites di tengah, ditempelkan dan dikloning ke vektor plasmid PGM-TEZ. RFP terekspresi dari PEF-RFP dengan enzim restriksi PACL. Kemudian, dikloning ke vektor yang dihasilkan PACL sites menghasilkan plasmid donor PGM-RFP. Yang kedua adalah plasmid donor PGM-RFP. Pembuatannya yaitu pertama, plasmid donor yang mengandung RFP dan ekspresi VP2, oligo-RFP VP2, dan RFP VP2R yang berisi elemen SGA, LOXP, PACL, LOXP, S-fill, spacer, S-fill, dan SGA ditempelkan dan dikloning ke vektor PGM-TEZ menghasilkan plasmid vektor PGM SGA LOXP. Lalu, RFP terekspresi dari PF-RFP dengan enzim restriksi PACL. Dikloning ke dalam PGM SGA LOXP melalui PACL sites menghasilkan plasmid donor PGM SGA LOXP RFP. Yang ketiga adalah plasmid donor PGM SGA LOXP RFP VP2. Ekspresi VP2 yang diamplikasi dengan PCR berasal dari VAXXI-TEK HVT-IBD dengan primer pasangan VP2FI dan VP2RI. Perlu teman-teman ketahui pula, VAXXI-TEK HVT-IBD vaksin rekombinan yang ditujukan untuk digunakan melawan penyakit infectious bursal disease atau IBD, atau juga diketahui sebagai Gumboro disease dan Marek disease pada ayam. Amplifikasi VP2 kemudian dikloning ke PGM SGA LOXP RFP melalui S-fill sites menghasilkan plasmid donor PGM SGA LOXP RFP dan VP2. Metode bagian ketiga yaitu pembuatan kandidat rekombinan HVT. Langkah yang dilakukan yaitu primary CEF dilapiskan pada into 6 well plates sehari sebelum transfection. 0,5 mikrogram setiap gRNA di-co-transfected dengan 1 mikrogram plasmid donor ke sel CEF menggunakan lipofectamin regen. Setelah 12 jam dari transfection, sel-sel CEF terinfeksi dengan HVT dengan multiplisitas infeksi 0,01 plaque forming unit PFU per sel.
Multiplisitas infeksi atau MOI adalah rasio jumlah partikel virus dengan jumlah sel target yang ada dalam ruang yang ditentukan. CEF yang terinfeksi setelah 3 hari ditambahkan marker fluoresan untuk mengambil plak yang dibutuhkan dalam pembuatan virus stok. Untuk pemotongan RFP digunakan Cre rekombinase. 2 mikrogram plasmid pcDNA3-Cre ditransfeksi ke CEF di 6 well plate. 24 jam setelah transfeksi, sel terinfeksi dengan 100-200 PFU dari HVT RFP VP2. 3 hari kemudian, plak RFP yang negatif dipilih atau yang tidak terpotong Cre rekombinase digunakan untuk menginfeksi CEF di 6 well plate untuk memurnikan lebih lanjut. Pemotongan RFP dari virus oleh Cre rekombinase dikonfirmasi dengan PCR menggunakan primer UL45F dan VP2R. Sebagai positif kontrol, PCR dari VP2 digunakan dengan primer VP2F dan UL4546R. Urutan dari semua primer yang digunakan dalam studi ini adalah tercantum dalam tabel 1. Metode yang keempat yaitu karakterisasi rekombinan virus HVT. Langkah yang dilakukan adalah sel CEF ditanam di 6 well plates dan diinfeksi dengan HVT RFP murni atau HVT RFP VP2 atau HVT VP2. Sel yang terinfeksi dipanen setelah 72 jam dan dilisis dalam satu buffer di 65 derajat Celcius selama 30 menit. Target PCR berupa junction region dilakukan dengan menggunakan primer UL45 atau 46F dan UL45-46R untuk identifikasi rekombinan HVT RFP. Primer pasangan UL45F dan VP2R dan primer pasangan VP2F dan UL45-46R untuk VP2 digunakan untuk identifikasi masing-masing rekombinan virus HVT RFP VP2 dan HVT VP2. Sebagai kontrol positif, PCR mengamplifikasi VP2 dilakukan dengan menggunakan primer VP2F dan UL45-46R. Produk PCR dimurnikan menggunakan kit ekstraksi gel gen elut. Sekuens primer yang ditentukan menggunakan primer tercantum dalam tabel 1. Berikut adalah tabel data sekuens primer untuk cloning gRNA, pembentukan plasmid donor, dan karakterisasi rekombinan virus. Metode selanjutnya adalah analisis Western blot. Ekspresi VP2 dalam sel CEF yang terinfeksi virus rekombinan ditentukan oleh analisis Western blot menggunakan monoklonal anti-VP2 antibody atau MAB sebagai antibodi primer. 10⁻6 sel yang terinfeksi dididihkan dengan true pitch TM-LDS sampel buffer atau sigma selama 10 menit. Sampel dipisahkan pada true pitch 4-12% TM gel precast dan protein yang terselesaikan dipindahkan ke membran PVDF. Immunoblots diblokir dengan susu skim 5% dan kemudian diinkubasi dengan antibodi anti-VP2 dan anti-VNR13. Bercak diinkubasi dengan antibodi sekunder IRD, IgG anti-mouse kambing 680RD, likor, dan divisualisasikan menggunakan audisi CLX atau likor. Selanjutnya, metode yang keenam adalah analisis imunofluoresensi tidak langsung atau IFA. Ekspresi VP2 dalam sel yang terinfeksi virus rekombinan dievaluasi dengan tes imunofluoresensi menggunakan mikroskop konfokal. Sel-sel CEF ditumbuhkan pada cover lips pada plat 24 well terinfeksi dengan virus rekombinan selama 48 hingga 72 jam sebelum panen. Setelah diperbaiki dengan paraformaldehid 4% dan permeabilisasi dengan 0,1% triton X100, ekspresi VP2 dianalisis menggunakan anti-VP2 MAB atau klon HH7 dihasilkan di Pierre Bright Institute. Serum ayam dari unggas yang divaksinasi HVT digunakan sebagai kontrol positif untuk mendeteksi infeksi HVT. Campuran antibodi sekunder mengandung IgG anti-ayam kambing berlabel Alexaflor 488 dan IgG anti-mouse kambing berlabel Alexaflor 568 atau Invitrogen digunakan untuk mendeteksi fluoresensi tertentu. Inti sel diwarnai dengan 46-diamidino-2-phenylindol atau DAPI dan gambar diambil menggunakan pemindaian laser konfokal Leica TCS SP5 mikroskop atau Leica Microsystem. Metode yang ketujuh yaitu stabilitas gen yang disisipkan dalam virus rekombinan. Virus rekombinan tumbuh secara berurutan dalam sel CEF selama 20 bagian. Ekspresi VP2 diperiksa setiap 5 bagian oleh IFA dan integritas dari insert gen VP2 diperiksa oleh PCR menggunakan DNA diekstraksi dari setiap bagian kelima.
Metode yang terakhir adalah kinetika pertumbuhan in vitro. Untuk menyelidiki sifat pertumbuhan HVT rekombinan, CEF di piring 6 well terinfeksi dengan 100 PFU dari setiap virus dan dipanen pada 0, 12, 24, 48, 72, 96, dan 120 jam setelah infeksi. Kemudian, DNA diekstraksi menggunakan DNIZ96 blot dan tissue kit atau QIAGET dan qPCR real-time untuk menentukan pertumbuhan in vitro kinetika virus. qPCR real-time untuk mendeteksi gen HVT store F1 dan gen ovotransferin ayam yang memungkinkan untuk perhitungan genom HVT salinan per 10.000 sel menggunakan seri pengenceran DNA BV3P HVT dan P-GEM-T OVO untuk menghasilkan kurva standar. HVT salinan genom per 10.000 sel diplot terhadap waktu pasca infeksi untuk masing-masing virus. Hasil login RFP expression kaset tertarget ke dalam genom HVT menggunakan sistem CRISPR-Cas9. Hasil yang pertama dijelaskan untuk menentukan apakah sistem CRISPR-Cas9 dapat digunakan untuk knock-in gen asing di lokus UL45 atau UL46, maka dilakukan dengan login RFP expression kaset. Knock-in itu sendiri adalah metode rekayasa genetika yang melibatkan substitusi urutan informasi di dalam DNA pada suatu lokus gen atau proses insersi gen yang tidak terdapat di dalam lokus tersebut. Pada bagian A, menunjukkan komponen dari plasmid donor, yaitu membawa RFP kaset yang diapit oleh SGA yang berfungsi untuk mengintroduksi pemutusan agar nantinya dapat bergabung di lokus UL45 atau UL46 genom virus. Selain itu, terdapat gambaran dari genom HVT, yang mana terdiri atas internal dan terminal repeat long atau TRL atau IRL, serta internal dan terminal repeat short TRS atau IRS, yang kemudian mengapit area unique long UL dan unique short US. Selanjutnya, ditunjukkan juga adanya UL45 atau 46G RNA, yang menjadi penanda dari UL45-46 gen junction, yaitu daerah yang nantinya akan diinsersi oleh plasmid donor. Plasmid donor akan terinsersi ke dalam genom HVT pada area yang mengalami DNA double strand break yang disebabkan oleh sistem CRISPR-Cas9 melalui homologi independen DNA repair mekanisme yang ditunjukkan oleh non-homolog end-join NHEJ pathway. Sehingga dapat dilihat hasil insersi plasmid donor ke dalam genom HVT dengan urutan seperti pada gambar. Proses ini menggunakan Cas9 sebagai protein yang berperan untuk memotong DNA sehingga terjadi introduksi RFP kaset ke dalam lokus UL45-UL46 pada genom HVT. Selanjutnya, sel-sel akan terinfeksi dalam 8 jam dan setelah 3 hari berikutnya dalam inkubator, sel akan membentuk bercak berwarna merah. Bercak merah inilah yang mengidentifikasi adanya insersi RFP kaset pada lokus UL45-UL46. Bercak merah selanjutnya diisolasi dan diberi nama HVT-RFP. Kemudian pada gambar C, ditunjukkan hasil PCR sel wild type dan HVT-RFP yang diisolasi. Adanya insersi RFP kaset pada lokus UL45-UL46 dikonfirmasi dengan primer spesifik sehingga muncul pita yang berbeda pada hasil amplifikasi PCR. Hasil yang selanjutnya adalah hasil dari knock-in VP2 expression kaset tertarget ke dalam genom HVT. HVT yang diinginkan adalah mutagenik HVT VP2 yang mengandung VP2 expression kaset dari infectious bursal disease virus. Dari hasil sebelumnya disebutkan bahwa RFP expression kaset bisa diinsersi ke daerah target UL45 atau 46 menggunakan CRISPR-Cas9. Sehingga peneliti mencoba untuk insersi VP2 ke dalam plasmid bersama dengan RFP expression kaset. Untuk desain mutasi gen dalam HVT, di samping terdapat gambar yang menjelaskan RFP expression kaset yang diapit oleh LOXP yang merupakan tempat restriksi dari CRE rekombinase diikuti VP2 expression kaset. Kedua expression kaset tersebut diapit oleh SGA target yang dapat menjadi tempat insersi ke UL45-46 region di HVT. Nantinya, RFP ini akan dipotong menggunakan CRE rekombinase sehingga diharapkan HVT hanya mengandung VP2 expression kaset saja.
Selanjutnya adalah gambar B yang menunjukkan pembuktian ada atau tidaknya ekspresi gen RFP pada HVT menggunakan imunofluoresensi. Terlihat bahwa HVT RFP VP2 berfluoresensi merah, sedangkan HVT VP2 tidak, yang menunjukkan bahwa pada HVT VP2 RFP berhasil dihilangkan. Kemudian gambar dengan fluoresensi hijau menunjukkan bahwa kedua HVT masih memiliki VP2 expression kaset. Pada gambar C, ada tidaknya RFP dan VP2 pada HVT dibuktikan dengan metode PCR. Dari gambar tersebut, terbukti bahwa HVT VP2 sudah tidak lagi memiliki RFP expression kaset, namun masih memiliki VP2 expression kaset, yang artinya HVT yang diinginkan berhasil diperoleh. Ekspresi VP2 dalam CEF yang terinfeksi HVT VP2. Ekspresi dari protein VP2 dianalisis dengan Western blot menggunakan LISAT atau suatu metode deteksi pada sel yang terinfeksi dengan WT-HVT atau rekombinan HVT-VP2 menggunakan IPDV VP2 spesifik MAP EU0205. Selanjutnya, kontrol infeksi menggunakan HVT-VNR13 spesifik MAP EG8. HVT yang dikodekan BCL2 homolog dengan VNR13 terdeteksi sebagai infeksi HVT. Selanjutnya, replikasi dan stabilitas in vitro dari rekombinan HVT-VP2. Setelah mengonfirmasi ekspresi VP2 dalam rekombinan HVT-VP2, kemudian menentukan apakah penyisipan ekspresi VP2 mempengaruhi pertumbuhan HVT-VP2 rekombinan dibandingkan dengan HVT induk. CEF primer dalam 6-well plate diinfeksikan dengan 100 PFU HVT atau HVT-VP2 rekombinan. Kinetika pertumbuhan HVT-VP2 rekombinan. Pada gambar 3B, tingkat pertumbuhan in vitro dari HVT-WT dan HVT-VP2 diukur dari jumlah salinan genom virus yang ditentukan menggunakan Techman real-time qPCR pada DNA yang diekstraksi dari CEF yang dipanen pada berbagai titik waktu setelah inokulasi. Jumlah salinan genom virus per 10.000 sel ditunjukkan dengan interval kepercayaan 95% ditunjukkan pada sumbu Y. Untuk menentukan stabilitas ekspresi, dilakukan dengan cara virus rekombinan ditumbuhkan pada CEF primer secara berurutan untuk 20 bagian, kemudian DNA virus diekstraksi, selanjutnya dianalisis menggunakan PCR khusus VP2 setelah setiap 5 bagian. Gambar 3C menunjukkan persimpangan PCR untuk mengkonfirmasi keberadaan ekspresi VP2 dari virus rekombinan. Hasilnya, tidak ada variabilitas dalam ukuran dan jumlah produk gen VP2, sehingga gen VP2 dapat secara stabil dimasukkan ke dalam genom VHT. Bagian berurutan tidak menunjukkan efek pada kemampuan replikasi virus rekombinan. Data ini menunjukkan bahwa gen VP2 terintegrasi secara stabil dalam gen HVT yang tidak memberikan efek buruk pada replikasi. Kesimpulan, vektor HVT digunakan secara komersial sebagai vektor vaksin marked disease untuk ekspresi antigen heterolog, karena sangat aman untuk ayam dan tumbuh sangat baik dalam kultur sel. Strategi metode rekombinasi terhadap HVT banyak digunakan untuk generasi rekombinan vaksin, terutama penggunaan nukleasi CRISPR-Cas9, yang mana membuka kemungkinan untuk mengedit genom virus ini dengan suatu alat aplikasi. Telah ditunjukkan kelayakan teknik dalam menghasilkan rekombinan HVT dengan mutasi pada sejumlah gen esensial dan non-esensial. Fokus penelitian ini mengembangkan vaksin rekombinan novel berbasis HVT dengan penggunaan aplikasi pengeditan gen berbasis CRISPR-Cas9 pada penyakit unggas. Studi ini menunjukkan efektivitas penggunaan sistem CRISPR-Cas9 dalam mengembangkan rekombinasi vaksin HVT. Dibandingkan dengan teknologi tradisional seperti rekombinasi homolog dan teknologi mutagenesis BAC, pendekatan novel CRISPR-Cas9 lebih nyaman dan efisien. Double strand breaks dibuat oleh Cas9 dan diperbaiki oleh salah satu dari dua jalur perbaikan umum. Yang pertama, jalur NHEJ. Lebih efisien dari HDR karena NHEJ terjadi sepanjang siklus sel. Jalur perbaikan NHEJ memperkenalkan gen asing ke lokasi yang ditargetkan. Yang kedua, jalur HDR hanya terjadi selama fase S dan G2. Pada penelitian ini, jalur perbaikan yang digunakan adalah NHEJ untuk diperkenalkan gen asing menjadi lokasi yang ditargetkan. Penggunaan universal situs target guide RNA untuk mengupdate gen asing mampu mempercepat tingkat prosedur, karena template donor dapat dibuat langsung tanpa perlu menunggu spesifik pemilihan guide RNA.
misalnya knock-in yang efisien dari ekspresi RFP. Selanjutnya, vaksin HVT rekombinan mengekspresikan antigen heterolog, IBDV VP2. Rekombinan HVT RFP VP2 menggunakan vektor donor yang berisi RFP dan ekspresi VP2. RFP berhasil dihapus oleh rekombinase. Penyisipan ekspresi VP2 tidak memiliki efek terhadap replikasi HVT. Hasil ekspresi penyisipan akan tetap stabil bahkan setelah 20 bagian, seperti yang dikonfirmasi oleh PCR dan immunostaining.